Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-imana shifaan lil-qulub wa rahmatan lin-nufus wa tuma'ninah fi zamanil qalaq wal-ittirab. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa nashkuruhu ala ni'matil islami wal iman wal qur'an fa huwa khairu dawa'in li amradil qulubi wal abdan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin wa da'iyan ila tariqis sakinah wa ridha. Amma ba'd. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era modern ini, kita hidup di tengah hiruk-pikuk aktivitas, tekanan sosial dan arus informasi yang tidak ada habisnya. Banyak di antara kita, terutama generasi muda, merasa penat, cemas, bahkan kehilangan arah. Maka muncullah istilah yang kini sangat amat populer yang dinamakan self-healing. Adalah sebuah proses penyembuhan diri secara emosional dan mental. Namun, mari kita renungkan kembali, apakah healing hanya soal liburan, journaling, atau detox digital? Apakah ketenangan bisa dibeli di kafe yang estetik atau dicapai lewat retreat mewah? Islam memberikan jawaban yang lebih mendalam dan abadi. Self-healing sejati adalah ketika kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, karena hanya Dialah yang menjadi sumber ketenangan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Yang artinya adalah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ayolah ikhwah, self-healing modern hanyalah sebatas relaksasi di dalam psikologi modern. Healing sering diartikan sebagai relaksasi, self-awareness, dan menghindari toxic people. Tujuannya yaitu baik, namun tanpa pondasi spiritual, healing bisa saja berubah menjadi pelarian sesaat saja. Jiwa yang kosong akan terus mencari dan mencari lagi, dan tidak akan pernah benar-benar sembuh. Healing versi dunia hanyalah pause, tapi healing versi Islam adalah return, yaitu kembali kepada fitrah. Lantas bagaimana healing Islami itu? Healing di dalam Islam adalah kekuatan iman dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama klasik telah lama memahami bahawa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Maka mereka menyebut bahawa zikir, sabar, dan doa adalah obatnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, "Fil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbal 'ala Allah, wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu billah." Di dalam hati ada kegelisahan yang tidak bisa disatukan kecuali dengan menghadapkan diri kepada Allah, dan di dalamnya ada kesepian yang tidak bisa hilang kecuali dengan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ayyuhal ikhwah, iman adalah terapi dan tauhid adalah pusat stabilitas emosi bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ayyuhal ikhwah, selanjutnya bagaimana praktik self-healing di dalam Islam? Marilah kita uraikan beberapa bentuk penyembuhan Islami yang telah diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan beristighfar dan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang selanjutnya, Al-Quran juga bisa sebagai obat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin." Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diresapi dan diyakini sebagai penyembuh jiwa. Selanjutnya yaitu dengan doa.
Doa merupakan curahan hati kita kepada zat yang maha mendengar. Imam Ibn Rajab pernah berkata, "Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata orang-orang yang beriman, penopang agama dan cahaya langit serta bumi. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi pernyataan butuh dan kepasrahan. Inilah kunci ketenangan. Yang keempat, healing yang sering kali diabaikan. Ayol ikhwah, hubungan dengan sesama, self-healing di dalam Islam tidak hanya urusan vertikal kepada Allah saja, tetapi juga hubungan horizontal kita kepada sesama manusia, yaitu dengan memperbaiki hubungan, saling memaafkan dan menyambung tali silaturahmi. Dan semua itu adalah bagian daripada proses pemulihan hati. Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling hasad, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, jiwa kita butuh istirahat, tapi bukan hanya dengan liburan. Jiwa kita butuh arah dan hanya bisa tenang jika berjalan ke arah yang benar, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah healing yang sejati. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Semoga hati kita disembuhkan dengan keimanan dan jiwa kita dikuatkan oleh Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.